Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duneri, mahasiswi STAI Hubul Watan Duri semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar belajar Islam. Ada di bagian A, konsep dasar belajar. Belajar adalah kunci yang paling utama dari setiap usaha pendidikan. Belajar sebagai suatu proses dan belajar hampir selalu mendapat tempat yang luas dalam berbagai disiplin ilmu yang berhubungan dengan upaya pendidikan. Sebagai contoh, psikologi pendidikan serta psikologi belajar. Konsep dasar belajar merupakan kegiatan yang berproses dalam memakai unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang pendidikan. Untuk itu, pemahaman yang benar tentang konsep dasar belajar segala aspek serta bentuk dan manifestasinya sangat mutlak dibutuhkan oleh para pengajar. Ada sebagian orang yang beranggapan bahwa konsep dasar belajar hanya untuk menghafal atau mengumpulkan fakta yang ada dalam bentuk informasi atau materi dalam suatu pembelajaran. Orang yang beranggapan seperti itu biasanya akan segera merasa bangga saat anaknya telah bisa menyebutkan kembali secara lisan sebagian besar informasi yang telah dia dapatkan atau yang diajarkan oleh gurunya. Persepsi semacam ini biasanya membuat orang tua akan merasa puas bahwasannya anaknya itu merasa mereka sudah bisa memperlihatkan keterampilan secara fisik tentu, walaupun anak tersebut tidak memahami tentang arti dan hakikat serta tujuan keterampilan itu sendiri. Di bagian B itu ada definisi belajar menurut para ahli. Belajar menurut teori behavioristik diartikan sebagai proses perubahan tingkah laku. Perubahan tersebut disebabkan oleh seringnya interaksi antara stimulus dan respon. Inti belajar adalah kemampuan seseorang untuk melakukan respon terhadap stimulus yang penting kepada dirinya. Belajar menurut pandangan teori kognitif diartikan sebagai proses untuk membangun persepsi seorang dari sebuah objek yang dia lihat. Belajar adalah kegiatan yang berproses dalam menggunakan unsur yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis jenjang pendidikan. Oleh karena itu, pemahaman yang benar mengenai belajar dengan segala aspek, bentuk, dan manifestasinya mutlak diperlakukan oleh para pendidik. Selanjutnya akan dijelaskan beberapa definisi dari para ahli dalam mahasiswa PAI 2010 yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, menurut Sardiman AM, belajar itu merupakan sebuah tingkah laku atau penampilan dengan serangkaian kegiatan, misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, meniru, dan lain sebagainya. Di sini ada juga menurut S. Suryabrata, belajar itu merupakan suatu perubahan berupa kecakapan baru melalui suatu usaha tertentu. Usaha tersebut dapat diperoleh melalui sebuah proses yang disebut pendidikan. Proses belajar selalu berlangsung dalam 3 tahapan, yaitu yang pertama
ada tahap penerimaan informasi. Pada tingkat pertama ini, seorang siswa mulai menerima informasi sebagai stimulus dan melakukan respon terhadapnya, sehingga menimbulkan pemahaman dan perilaku baru. Dan pada tahapan ini terjadi pula asimilasi antara pemahaman dengan perilaku baru dalam keseluruhan perilakunya. Yang kedua, ada tahap penyimpanan informasi. Pada tingkatan penyimpanan ini, seorang siswa secara otomatis akan mengalami proses penyimpanan pemahaman dan perilaku baru yang mereka peroleh ketika dalam tahap penerimaan informasi. Tahap yang ketiga yaitu tahap memanggil kembali informasi tersebut. Pada tingkat ketiga ini, peserta didik akan mengaktifkan kembali fungsi-fungsi sistem memorinya seperti kita menjawab pertanyaan dan menyelesaikan suatu masalah. Tahap ini pun pada dasarnya adalah upaya atau peristiwa mental dalam mengungkapkan dan memproduksi kembali informasi yang telah kita dapat, yang kita simpan dalam memori sebagai respon yang sedang dihadapi. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan semoga dapat manfaatnya bagi siapa yang mendengarkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.